Halo, perkenalkan nama saya Kristoforus dan Didartaka dengan NIM 512020-034 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu iklim serta bagaimana penerapannya dalam pertanian dan hubungannya terhadap pertanian juga. Jadi iklim ini banyak banget penyebabnya pada pertanian dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengklasifikasian iklim menurut Oldeman sendiri ini dan bagaimana menentukan klasifikasi iklim Oldeman ini. Jadi saya akan menjelaskannya. Klasifikasi iklim menurut Oldeman ini adalah di mana klasifikasi yang didasarkan pada kriteria lama dan terjadi pada bulan basah dan bulan kering secara berturut. Dan klasifikasi iklim ini dikhususkan dan dibuat untuk pada lahan pertanian yang khususnya pada tanaman pangan di Indonesia, yang dimana adanya pada tanaman padi, terkhusus juga pada tanaman palawija juga. Lalu ada kriteria dan penentuan yang dibuat dalam memperhitungkan klasifikasian ini. Ada 3, yaitu pertama bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Ada 3. Lalu juga klasifikasian ini penentuannya memperhatikan adanya hujan efektif dan kebutuhan air tanam juga. Tadi kriteria yang disebutkan ada 3, bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Apa itu ketiga tersebut? Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bulan basah. Bulan basah adalah merupakan bulan dengan rataan curah hujannya lebih dari 200 mm per bulan, yang dimana pada kejadian curah hujan tersebut turunnya curah hujan dan menyebabkan lebihnya 220 mm air per bulan sudah masuk jenjang pada bulan basah. Lalu ada pertengahan dan bulan lembab, di mana merupakan bulan dengan rataan curah hujan yang terdapat pada 100 mm sampai dengan 200 mm per bulan. Yang terakhir adalah bulan kering, yaitu adalah merupakan bulan dengan rataan curah hujan kurang dari 100 mm per bulan. Jadi bulan lembab ini diantara bulan basah dan bulan kering. Jadi terjadinya diantara bulan kering dan bulan basah ini. Lalu pada pengklasifikasian iklim menurut Oldeman ini dilakukan penelitian selama 10 tahun terakhir ini, atau 10 tahun yang telah diteliti, dan data-datanya diperoleh dari pos-pos curah hujan yang terkumpul dan dihitung secara seksama. Jadi data-data ini semua dikumpulkan dalam 10 tahun terakhir, di mana dikumpulkan dari pos-pos data-data hujan, curah hujan, cuaca, dan kelembabannya, dan dihitung dan diklasifikasikan menurut Oldeman tersebut sendiri. Lalu ada segitiga Oldeman. Segitiga Oldeman ini juga dibuat untuk memperhitungkan situasi antara bulan basah dan bulan kering. Juga tipe-tipe pada daerah yang termasuk dalam segitiga Oldeman ini. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu segitiga Oldeman, di mana bulan basah dan bulan kering terjadi.
ada 18 wilayah agroklimat. Jadi ada dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan bulan basah dan bulan kering dari A1 jadi lambang A ini ada dua, yaitu A1 sama A2. Di bulan basah ini terjadi panjang bulan basahnya lebih dari 9 bulan. Sedangkan di bulan kering pada A1 kurang dari 2 bulan dan A2 di 2 bulan panjang bulannya. Lalu yang kedua adalah lambang B yang ada 3, yaitu B1, B2 dan B3. Kalau B1, B2 dan B3 di wilayah panjang bulan basah ini dia ada di antara 7 sampai 9 bulan panjangnya. Lalu di bulan kering di B1 itu kurang dari 2 bulan. Di B2 pada 2 sampai 3 bulan dan B3 4 sampai 5 bulan. Lalu yang ketiga adalah C, lambang C, yaitu adalah di mana ada 4 lambang C. C1, C2, C3 dan C4. Pada panjang bulan basah terdapat antara 5 sampai 6 bulan panjang bulan di bulan basah tersebut. Lalu sedangkan di panjang bulan kering pada C1 itu kurang dari 2 bulan. Sedangkan ini di C2 2 sampai 3 bulan, ini 4 sampai 6 bulan dan ini 7 bulan panjangnya muncul. Lalu di lambang D ada 4 bulan juga. Kalau di bulan basah terjadi keempatnya ini antara 3 sampai 4 bulan terjadinya. Di bulan kering ini di D1 kurang dari 2 bulan, ini terjadi 2 sampai 3 bulan, terjadi di 4 sampai 6 bulan, lalu ini terjadi 7 sampai 9 bulan. Yang terakhir adalah E, yang dimana ada 5. E1, E2, E3, E4, E5. Di E1 ini terjadi di bulan basah, semuanya ini terjadi kurang dari 3 bulan. Sedangkan di bulan kering, panjang bulan ini kurang dari 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, lalu 7 sampai 9 bulan, dan yang terakhir 10 sampai 12 bulan. Jadi semua sudah terurut pada kondisinya. Jadi kesimpulannya di bulan kering ini lambang A1, B1, C1, D1 dan E1 ini kurang dari 2 bulan. Selebihnya mengikuti alurnya. Lalu ada yang kedua. Yang kedua itu apa itu pengklasifikasian iklim menurut Smith-Ferguson dan bagaimana menentukan klasifikasi iklim tersebut. Jadi klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson ini adalah di mana sebuah klasifikasi iklim yang menggunakan siklus pada data dalam curah hujan dan memberikan kriteria perbandingan antara bulan basah, bulan lembab dan bulan kering secara berturut-turut. Juga dalam pengklasifikasian iklim ini berkaitan dengan lahan, perkebunan dan perhutanan. Jadi bila mana pada Oldeman ini berkaitan pada tanaman pangan dan pertanian, di Ferguson ini malah berkaitan dengan perkebunan dan kehutanan, yang dimana memberikan unsur iklim hujan. Lalu kategori yang ada pada pengklasifikasian iklim menurut Smith-Ferguson ini ada 3: bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Bulan basah adalah yaitu merupakan, jadi ini terdapat pada Smith-Ferguson ya. Di bulan basah ini adalah merupakan bulan dengan rataan curah hujan yang lebih dari 100 mm per bulan. Jadi per bulan ini kita hitung
rataan curah hujannya bila mana dia lebih dari 100 mm per bulannya itu sudah masuk bulan basah. Dan bulan kering ini adalah bulan yang rataan curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Sama seperti tadi, tapi ini bila kurang dari 60 meter ini sudah masuk pada bulan kering. Dan bulan lembab ini nih, ini diantara dari bulan basah dan bulan kering, jadi diantaranya. Jadi jadi rataan curah hujan itu 60 mm hingga 100 mm per bulan. Jadi diantara. Lalu ada kriterianya pada pengklasifikasian iklim Smith-Ferguson atau biasa disebut dengan model Q. Apa itu model Q? Itu adalah model yang itu adalah menentukan nilai Q hingga dapat diperoleh sebagai penentuan iklim. Lalu pencarian model Q ini adalah ada dengan rumus, yaitu adalah rumusnya Q sama dengan rata-rataan bulan kering dibagi rata-rataan bulan basah. Lalu data-data yang diperoleh juga ini diperoleh dari periode waktu yang tertentu juga. Jadi pada bulan kering dan bulan basah ini datanya diperoleh dari 5 tahun sampai 18 tahun. Jadi di periode tertentu saja. Dan ada model kini juga ada tipe-tipe iklimnya. Ada 7 tipe iklim yang terjadi. Yaitu adanya tipe iklim, nilai Q, dan keadaan iklim serta vegetasinya. Yang pertama adalah tipe iklim A, di mana tipe iklim ini Q-nya ini kurang dari 14,3% dan daerah ini sangat lembab serta basah, yang mana daerah ini ada di hutan hujan tropis. Lalu yang kedua ada tipe iklim B, yaitu di mana nilai Q-nya ini antara 14,3% hingga kurang dari 33,3% dan daerah ini basah masih, tapi jauh hanya di hutan tropika. Lalu yang ketiga ada tipe iklim C, yaitu di mana nilai Q-nya ini di antara 33,3% dan kurang dari 60%. Dan daerah ini basah serta hutan, yang dimana terdapat musim gugur juga. Lalu yang keempat ada tipe iklim D, yang dimana tipe iklim ini nilai Q-nya antara 60% hingga kurang dari 100%. Dan daerah ini daerah yang dimana terdapat iklim sedang areanya, lalu hutan musim. Lalu yang kelima ada iklim tipe E, yaitu dimana iklim ini nilai Q-nya yaitu ada pada 100% hingga kurang dari 167%. Dan iklim ini kering dan biasanya terdapat ilalang-ilalang sabana gitu. Lalu ada yang ketiga tipe 6, yaitu tipe F. Tipe F ini yaitu nilai Q-nya adalah di antara 167 hingga 300%, kurang dari 300%. Dan ini tipe ini kering sabana juga. Lalu ada tipe iklim yang keenam, itu adalah tipe iklim G, itu nilai Q-nya antara 300 hingga kurang dari 700%. Dan iklim ini kering, sangat kering. Jadi hanya hamparan yang sangat kering areanya. Lalu yang terakhir ada tipe iklim HGH. Tipe iklim ini adalah tipe iklim yang
nilai Q-nya dia sudah lebih dari 700%. Dan ini tipe iklim ini sangat kering, sangat ekstrim, pokoknya sangat ekstrim. Itu adalah tipe iklim ketujuh, tipe iklim Q yang ada menurut klasifikasi iklim pada Smith-Ferguson. Lalu yang ketiga, adanya penggunaan data iklim untuk pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu data iklim. Data iklim adalah data dari beberapa data cuaca yang digunakan pada waktu yang lainnya. Data cuaca ini tidak dapat digunakan pada waktu pengamatan. Oleh karena itu, jadinya data iklim ini digolongkan dalam waktu yang lambat, yang sangat lambat. Dan data iklim ini biasanya dihasilkan dari berbagai pengukuran yang tidak terputus, yang secara terus-menerus nih, dan dalam periode waktu yang tertentu. Jadi panjang waktunya tidak ditentukan dalam penggunaan pengukuran dari data iklim ini. Dan apa sih penggunaan data iklim untuk pertanian? Ada tiga nih penggunaan data iklim. Yang pertama yaitu adalah penggunaan data iklim untuk analisis erosi tanah, yaitu di mana adanya tingkat erosivitas hujan yang dihasilkan dari hasil perkalian energi kinetik dan dari satu kejadian hujan, yang dimana maksimum kejadian hujan ini terjadi sebanyak 30 menit. Lalu yang kedua, penggunaan data iklim untuk evaluasi kesesuaian lahan. Jadi penggunaan data iklim ini memperhatikan yaitu adalah suhu, intensitas hujan, terus kemiringan dan ketinggian. Lalu ada dua karakteristik dari penggunaan data iklim ini. Yang pertama adalah karakteristik dari rata-rata temperatur tahunan, curah hujan per tahun, dan kelembapan. Yang kedua, adanya karakteristik dari tingkat bahaya erosi. Lalu terakhir yaitu adalah alias ketiga yaitu adalah penggunaan data iklim untuk analisis neraca air dan perencanaan irigasi. Jadi data iklim ini di mana adanya evapotranspirasi potensial yang dihitung menggunakan metode Penman-Motet. Dan metode Penman-Motet ini memperhitungkan yaitu adanya radiasi bersih, terus suhu udara harian, kecepatan angin, dan tekanan uap yang naik. Dan dalam hal ini menjadikan penggunaan neraca air berfungsi sebagai perhitungan indeks kekeringan dan menentukan pola tanam serta irigasi. Lalu ada yang keempat. Yang keempat ini adalah mempertanyakan apa itu perubahan iklim serta kaitannya terhadap pertanian. Perubahan iklim adalah perubahan pola iklim yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca di suatu daerah hingga dunia. Dan perubahan ini terjadi dalam jangka waktu panjang serta intensitas unsur iklimnya berperiode sangat lama. Lalu bentuk perubahan iklimnya ini bentuk perubahan iklim ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perbesaran kejadian cuaca. Dan penyebab utama dari perubahan iklim ini adalah di mana
eh, terjadinya global warming atau pemanasan global. Ada kaitannya perubahan iklim dengan pertanian, yaitu salah satu dampak yang diterima. Karena dampak yang diterimanya besar, seperti dampak kekeringan terhadap lahan pertanian, kebanjiran, tinggi rendahnya suhu yang diterima, dan perubahan pola arah angin secara tidak beraturan. Lalu dampak perubahan iklim terhadap pertanian ini juga mengakibatkan rendahnya hasil panen secara kuantitas maupun kualitas, serta ketidakstabilan produksi secara merata. Besarnya perubahan iklim dampak perubahan iklim terhadap pertanian mengakibatkan adanya dorongan pada tingkat dan laju perubahan iklim di satu sisi, atau juga bisa pada sifat dan kelenturan sumber daya, juga pada sistem produksi pertanian yang berada di sisi lainnya. Ada dampak secara langsung dan tidak langsung pada pertanian, yaitu ada dua kategori yang terdapat pada dampak yang diterima di sektor pertanian, yaitu ada dampak biofisika. Dampak biofisika ini diantaranya adanya efek biofisiologis pada tanaman, lalu meningkatnya gangguan gulma dan penyakit terhadap tanaman, lalu adanya perubahan lahan yang tidak sesuai, dan meningkatnya permukaan air serta ketidakstabilan sumber daya perikanan yang ada di permukaan air lautnya tersebut. Lalu ada yang kedua, yaitu ada kategori dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi ini diantaranya adanya perubahan distribusi rezim perdagangan, lalu adanya penurunan marginal GDP di sektor pertanian, juga turunnya produktivitas dan produksi di sektor pertanian juga. Lalu ada fluktuasi harga di pasar internasional di lingkup pertanian pada pendistribusian impor atau ekspor yang terjadi antar kedua negara atau lebih. Nomor 5, saya akan menjelaskan apa itu adaptasi dan contoh-contohnya adaptasi pada perubahan iklim di pertanian. Adaptasi ini adalah cara menyesuaikan sistem saat ini dengan kondisi yang sudah ada atau kondisi iklim yang berubah-ubah, dan biasanya terjadi pada lahan pertanian yang sangat suka beradaptasi dan pada perubahan yang terjadi, sehingga elemen-elemen pada tanaman di pertanian ini harusnya sanggup beradaptasi pada suatu kondisi dimanapun dan kapanpun. Lalu ada contoh-contoh adaptasi yang harus dialami pada perubahan iklim di pertanian. Yang pertama, adanya penggunaan varietas atau spesies yang lebih tahan pada area tertentu, yaitu semisal pada area lebih lahan yang kering atau lahan yang sangat basah. Lalu yang kedua,
adanya pengaturan pemupukan untuk menopang buah dan biji yang sesuai dengan kondisi iklim pada musim tanam di penanamannya tersebut. Lalu yang ketiga, adanya pengelolaan waktu dan air pada irigasi. Yang keempat, adanya pengaturan kembalinya pada periode dan lokasi tanam. Lalu yang kelima, adanya penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi resikonya gagal produksi. Lalu yang keenam, adanya pengaliran air yang lebih efektif dan dipergunakan pada saat curah hujan sangat rendah. Dan yang terakhir, ini adanya pengelolaan waterlogging dan erosi serta pencucian zat hara pada saat curah hujan sangat tinggi dan terjadi pada tanah-tanah dengan adaptasi yang ada. Yang keenam dan terakhir, menjelaskan apa itu mitigasi perubahan iklim, contoh-contohnya dan tindakannya yang dapat dilakukan. Di sini akan dijelaskan apa itu mitigasi perubahan iklim, yaitu adalah cara pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim yang terjadi. Dan caranya yaitu adalah melalui kegiatan dengan mengurangi emisi atau peningkatan penyerapan pada gas rumah kaca. Lalu contohnya dari mitigasi perubahan iklim ini adanya pada pertanian ini adanya peran pertanian sebesar 5% yang diantaranya ada lahan sawah sebesar 46,2%, emisi N2O dari tanah sebesar 28,1%, lalu peternakan sebesar 19,4%, dan sisanya dari pembakaran serta pemupukan urea. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan pertanian pada mitigasi di suatu wilayah ini, yaitu adanya penggunaan varietas padi yang rendah akan gas metana atau CH4. Lalu pengelolaan lahan irigasi pada sawah dengan menekan emisi lahan menjelang masa panennya. Lalu optimasi lahan dengan tanpa membakarnya. Dan penggunaan limbah biogas serta komposnya. Lalu yang terakhir adanya pengelolaan pemupukan secara organik dan terstruktur. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya bila saya berkata tidak sopan atau menyinggung, mohon dimaafkan. Selebihnya saya Christophorus Dendi Diartaka pamit undur diri.